Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebelumnya memperkenalkan dulu. Saya Faizan Ahmad Lutfani dan Saya Imam Masudin. akan membuat video podcast untuk membantu teman saya ini, Mas Imam Masudin. Mas, tadi nimnya berapa? 100 Ya, matkul falsafah Al-Quran. falsafah Al-Quran yang diambil oleh Gus Najib ya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat podcast yang bertemakan apa, Mas? Pernikahan. Waduh. Kita akan membahas pernikahan. Oke, siap. Baik, karena waktu sudah mau lur mungkin ini udah beberapa detik kita pembukaan saja. Baik, kita langsung saja ke podcastnya. 1, 2, 3. Oke, baik, sebelumnya halo Mas Imam. Halo Mas Wani. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik sekali. Sebelumnya saya belum kenal banget ini sama Mas Imam nih sebenarnya. Oke, saya Imam Masudin Oke. dari Gerapat Magelang. Oh, Magelang. Iya, saya Sama dong. Kan saya juga Magelang. Magelangnya mana? Saya mungkin Mungkin itu Iya. daerah kota ya Mas ya. ya kota tapi enggak kota banget. Soalnya itu ikutnya kabupaten, tapi pusat kepemerintahannya di situ. Oh Iya. Dekat Sama-sama Borobudur. Magelang. Iya, betul Oh sekali. Sebelumnya Mas Imam kuliah di mana? Saya ini kuliah di Salatiga. Oh, salah 3 jurusan apa? Saya alhamdulillah malu sebetulnya saya. Saya ini kuliah di ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, ilmu Al-Quran dan tafsir. Al-Hafidh nih ya. Nah, Sudah berapa juz, Mas? lanjut pertanyaan selanjutnya. Aduh. Biasanya memang malu-malu gini ya, teman-teman. Udah semester berapa, Mas Imam? Sekarang saya semester 5 Mas. Semester 5. Semester 5 itu pertengahan menuju akhir ya. Iya. Udah mau lulus ini. Lagi pusing-pusingnya. Pusing-pusingnya kenapa ini? Mikirin tugas. Aduh. Udah KKN? Belum, saya ini masih KKL juga belum, PPL juga belum. KKN paling semester 7. Oh, semester 7. Berarti nanti setelah KKN baru sidang skripsi. Iya. Semoga diberikan kelancaran ya Mas ya. Amin, 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 amin. Kemudian ketika memang Mas Imam sudah kuliah nih, setelah kuliah itu jangan mau lanjut S2 atau mau menikah atau lagi mau bekerja atau gimana? Kalau planning saya itu menikah dulu baru bekerja. Nggak bekerja dulu baru menikah, tapi menikah dulu baru bekerja. Kenapa seperti itu, Mas? Mungkin salah satu alasannya kalau kita menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi kalau mau menikah dulu tapi nggak ada uangnya gimana? Mas nggak kerja? Iya begitu. Salah satu penyebabnya saya masih mikir di sini. Ya. Mumpung masih ada beberapa tahun lagi. Masih berproses lah. Iya. Ini berhubung tadi sudah membahas tentang menikah. Iya. Saya itu masih kadang bertanya-tanya, nikah itu bagaimana sih sebenarnya? Karena memang apa ya? Mungkin saya anggap saja saya adalah orang yang awam yang memang tidak mengetahui apa itu menikah, gitu. Karena yang saya tahu menikah itu adalah hanya rabi gitu loh, hanya ijab kabul dan sudah gitu. Oh iya. Itu bagaimana? Sebenarnya itu menikah kalau di dalam Islam itu akad atau perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen menjalin keluarga sebagai seorang suami dan seorang istri dengan sesuai syariat Islam. Oh, gitu. Syariat Islam. Ya ada prosesnya, tidak harus ujuk-ujuk langsung bersama menjalin jenis suami dan istri. Ya kita harus menikah, ada misal nanti ada khitbah, lamaran, terus proses menikahnya juga ada akadnya harus disertai wali, persetujuan dari kedua belah pihak, Ya. dan masih banyak lainnya. Oh, berarti juga ada syarat-syaratnya gitu ya? Iya, ada syarat-syaratnya. Syarat menikahnya juga banyak ya. Harus ada ijab kabul atau apa perkataan bahwasanya saya mau menikah itu
apa sebenarnya Mas? Apa ya? Sigotnya itu juga ada yang sudah ditentukan ya Mas. Iya. Jadi nggak bisa sembarangan. Harus ada maharnya juga. Ya harus ada wali, mahar, terus ini niatan akad ya. Akadnya dari seorang penghulu biasanya ya. Ya. Penghulu kepada seorang mempelai laki-laki membantu ijab kabul. Oh iya iya. Tapi itu kalau penghulu kan itu sudah beda ya Mas. Maksudnya kalau setahu saya, ini saya yang orang awam ya Mas. Iya. Kalau setahu saya kan memang kalau nikah itu yang mengijabkan itu kan bapaknya. Iya. Kalau penghulu itu kan bukan keluarga, itu bagaimana? Iya. Jadi biasanya begini, kalau ada seorang atau bapaknya itu kok misal itu nggak berani atau memiliki kekurangan seperti apa, biasanya bisa diwakilkan kepada seorang penghulu ini. Penghulu ini biasanya menjadi saksi untuk dicatatnya di dalam negara. Tapi bisa juga menjadi wali nikahnya perempuan, tapi dengan syarat ya ada kata di antara perpindahan wali dari ayahnya ke mempelai wanita untuk kepada penghulu. Oh gitu. Berarti bisa saja ya Mas? Bisa saja. Kemudian tadi kan Mas Imam juga sudah mengatakan bahwasanya ketika kita mau menikah itu harus menyiapkan apa-apa dulu gitu Mas. Bahkan jenengan pun sekarang sudah menyiapkan untuk menjadi orang yang hebat, menjadi al-hafid yang mungkin akan bermanfaat di kemudian hari. Kalau dari pandangan Mas Imam sendiri, kriteria pasangan yang siap menikah itu seperti apa? Sebenarnya itu kesiapan orang menikah itu tidak hanya kepada umurnya yang sudah dewasa atau kebutuhannya sudah tercukupi atau sudah mampu dalam segi finansial. Tapi kesiapannya itu yang pertama, yang paling penting harus punya ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus memiliki niat yang lurus, dalam artian menikah itu tidak hanya untuk melampiaskan nafsu semata, tetapi untuk menjalin hubungan, untuk menyempurnakan agamanya dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Finansial juga penting, sangat penting malah, karena untuk kelangsungan hidup antara kedua orang ini. Terus ya ini juga ya, tak kalah penting itu emosional. Emosional dari kedua pihak antara laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama mengerti hak-haknya sebagai seorang suami, hak-haknya sebagai seorang istri, dan bagaimana mereka ini mengatur emosional, tidak mudah marah dan harus selalu membangun kasih sayang. Kesehatan juga penting loh Mas. Kalau mau nikah kok ternyata itu memiliki penyakit yang kasarannya itu mematikan atau menular, itu juga bisa menjadi salah satu sebab bisa nggak jadi menikah. Misal HIV kan, siapa yang mau menikah sama orang yang terkena HIV? Harus cek kesehatan dulu juga. Kalau tadi kan Mas Imam juga mengatakan bahwasanya ada niat yang lurus, dan tadi katanya nikah itu juga menghindari untuk perbuatan zina. Tapi ketika memang hanya niatannya hanya seperti itu, bagaimana? Apakah juga diperbolehkan? Aku nikah muda untuk menghindari zina, cuma gitu dong. Tapi dia belum siap apa-apa karena dia masih muda, gitu. Ya mungkin ini juga yang paling penting. Kita harus meminta saran kepada orang yang lebih tua atau guru-guru agamanya terkait dengan kondisi tadi. Soalnya kan menikah itu juga bisa digolongkan menjadi 4 ya Mas ya. Ada kalanya wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Wajib itu ketika tidak mampu menahan hawa nafsunya, tapi finansialnya sudah mampu, sudah cukup, itu diwajibkan karena sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, ditakutkan nanti terjerumus ke dalam zina. Kemudian yang kedua ini dikatakan sunnah karena
kalau seseorang ini mampu menahan nafsunya. Iya. Kemudian dikatakan makruh itu karena seseorang itu sebentar kok lupa. Ya mungkin seperti tadi lah yang dikatakan masnya, seseorang itu masih muda tapi ya itu hanya mau menghindari itu, Iya. mau menghindari zina, tapi kalau udah nggak kuat lah seperti Iya. itu. Atau yang mubah ini diperbolehkan ini ya, kalau sudah ya melacang itu mungkin melacang, saya juga bingung. Iya. Kalau terkait dari tadi Mas yang kriteria finansial, Iya. itu kan terkadang memang dari seorang pria itu biasanya permasalahannya itu di ekonominya. Kebanyakan pasti seperti itu. Tapi terkadang juga tidak menutup kemungkinan ada pria yang memang sudah siap dari finansial dan juga ekonominya, tapi ternyata masih banyak cobaan dan godaan ketika mau menikah. Jadi bagaimana ketika ada mitos cobaan mau menikah itu bagaimana? Ini cukup ya, permasalahan orang-orang desa. Mungkin begini Mas, mitos kalau mau setelah lamaran menuju pernikahan itu mesti banyak cobanya. Itu salah satunya itu sugesti yang turun temurun. Misal dulu orang-orang terdahulu pada desa itu kalau mau menikah selalu dikasih cobaan ini. Terus orang tua ini mengasih tahu kepada anaknya yang mau menikah, kamu yang hati-hati, biasanya kalau setelah lamaran banyak cobanya. Nah ini kata-kata ini mensugesti pikiran kita. Jadi sedikit-sedikit kalau ada urusan apa ini cobaan kalau mau menikah. Ya mungkin pada dasarnya syaitan kan tidak suka orang-orang kalau orang-orang Islam ini berbuat baik. Mungkin itu juga salah satunya kenapa menikah itu kan hal yang baik. Orang yang akan menikah akan melakukan hal baik. Mungkin syaitan membisikinya untuk jangan menikah atau menggoda dan sebagainya. Kalau menurut saya sih itu sugesti lah. Tapi memang kalau yang setahu saya Mas, dulu saya pernah dapat perkataan dari orang bahwasanya memang ketika disandingkan dengan perkara mistis, itu orang yang sudah lamaran ataupun orang yang mau bernikah itu mempunyai aura tersendiri yang menyebabkan para jin-jin ini mungkin menyukai untuk menggoda untuk menghindari pernikahan tersebut gitu. Jadi memang mungkin juga ada yang seperti itu, tapi saya juga tidak tahu bagaimana karena cuma mitos ya Mas. Iya, cuma mitos. Seperti tidak bisa ya boleh dipercaya. Jaga-jaga lah, lebih berhati-hati. Iya. Dan juga untuk pengiling kita untuk bisa mempersiapkan diri sendiri gitu Mas. Dan ada yang menarik tadi Mas. Tadi kan jenengan sudah menyinggung sedikit mengenai khitbah dan juga lamaran. Nah, yang saya tekankan di sini kan tadi yang khitbah itu. Kan saya juga mungkin mengetahui sedikit mengenai khitbah. Bahwasanya khitbah itu yang saya tahu ya Mas, nanti bisa diluruskan aja. Kalau yang saya tahu ini lebih ke pertemuan antara mempelai pria dan wanita tapi sebelum menikah. Jadi mungkin lebih ke kayak ta'arufnya itu bertemu, perkenalan gitu. Itu apa benar? Benar, tapi begini Mas, dalam proses khitbah ini ada kalanya ada dua versi ya Mas ya. Dari kedua orang ini yang calon wanita dan calon pria ini bertemu, berbicara, berkomunikasi untuk mengetahui sifat dan karakternya antara kedua orang ini. Ada kalanya yang pertama versinya ini berdua berdua saling mengetahui. Ada yang versinya didampingi oleh anggota keluarga. Dan pada poin ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengetahui calon yang akan kita nikahi. Kita tanyakan visi misinya, kita tanyakan mungkin kedepannya setelah menikah mau bagaimana dan sebagainya. Yang penting-penting bisa ditanyakan. Tapi kan ketika kita mau bertanya
yang namanya orang itu pasti gimana ya? Tidak Canggih. bisa ditebak mas. Iya. Yang pasti tidak bisa ditebak. Ketika saya berbicara dengan anda pun saya juga belum tahu bagaimana sifat anda gitu. Iya, sifat saya yang asli. Iya. Yang mungkin bereok-bereok ya saya nggak tahu. Iya. Nah itu bagaimana? Kan saya juga mungkin beberapa tahun kemudian akan menjalani pernikahan yang mungkin ketika saya mau menjalankan khitbah itu saya pasti akan bertemu dengan perempuan. Pas saya bertanya tersebut, saya menyimpulkan bahwasanya wanita ini baik-baik saja Iya. dan wanita ini adalah kriteria saya. Akan tetapi ternyata ketika sudah melakukan pernikahan ternyata berubah karena ternyata pas khitbah itu tidak tahu sifat aslinya, karakternya bagaimana dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Mungkin kita bisa tanya kepada orang-orang terdekatnya, atau kita memasang mata-mata untuk mencari tahu informasi tentang calon yang akan kita nikah. Saya itu dulu juga pernah waktu saudara saya mau menikah. Iya. Dari keluarga saya kan laki-laki, terus yang dari pihak sana kan perempuan itu ketika bertemu lamaran memang saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi ya, menyimpulkan itu baik-baik saja dan cocok lah. Tapi ketika setelah lamaran kan heboh kan, kabar di mana-mana, kemudian para saudara-saudara yang jauh ini mulai kepo terhadap kok ada yang ganjal dari perkataannya gitu. Terus mencari tahunya ya lewat temennya itu disuruh mengawasi ke desa tersebut untuk bertanya kepada seseorang, kalau mbak ini tuh sifatnya seperti apa sih, kalau keluarganya gimana gini. Oh ya mohon maaf ya mas ya. Sebenarnya seorang wanita ini sedikit problematik, terus keluarganya juga kalau dibilang terlilit banyak utang lah, terus selalu mencari pekerjaan yang merugikan orang lain lah. Terlalu mengambil untung itu terlalu banyak dan membuat orang-orang di sekitar itu sedikit jengkel. Resah. Kemudian saudara ini tuh dilapori, terus bilang ke saudara saya, bilang kok percaya gini seperti ini. Mosok kan dia di sini juga nggak percaya kan, iya pasti. Mosok gini. Ya udah. Terus diantarin ke temannya tadi yang memata-matai. Terus dikasih tahu sebenarnya gini. Kalau nggak percaya, terus ditemui sama orang sananya. Dan akhirnya clear, nggak jadi menikah. Sekali aku. Kakak saya sampai sekarang terus masih sampai sekarang itu umur 33 belum menikah. Gara-gara itu. Itu sudah lama. Ya sudah saling bertemu ya lamaran itu. Udah lama kan cincin. Udah. Kandas itu kasih. Tapi kan itu lamaran mas. Sudah lamaran ya. Iya. Belum berkhitbah. Belum menjalani khitbah karena khitbah itu biasanya sebelum lamaran ya mas. Khitbah dulu baru kita lamaran kemudian nikah kan gitu. Iya. Khitbah dulu terus lamaran. Jadi setelah khitbah kan berarti. Berarti udah khitbah dulu. Terus lamaran. Tahu tentang kerjaan, terus mantep kan pulang lagi, terus dilamar. Iya. Lama setelah dilamar kok ada yang ganjel. Iya. Sampai sekarang umur 34 atau 33 sekarang ya. Iya. Masih merantau di Jakarta, Waduh. belum menikah. Terus kira-kira ada solusi yang mungkin lebih tepat untuk kita gimana mas? Ketika mendapatkan yang seperti itu. Saya juga bingung. Kalau kita perbandingan dengan pacaran, iya. Itu bagaimana? Apakah ketika memang merugikan di pernikahan, apakah boleh pacaran terlebih dahulu untuk mengetahui orangnya, atau tetap menjalankan khitbahnya? Sebenarnya itu pacaran itu juga tidak dianjurkan dan diharamkan. Pacaran itu tidak ada. Iya. Itu hanya istilah-istilah era modern inilah. Iya. Sebenarnya kan pacaran itu kan
dua orang berkomitmen untuk saling mengasihi ya. Saling mengasihi, saling memberikan perhatian seperti itu. Dan kadang pacaran itu kalau zaman sekarang ya saling berpegangan tangan, pergi berdua, terus ada yang sampai mohon maaf nih ya, sampai pergi ke hotel dan lain sebagainya. Itu kan sudah dari berpegangan tangan saja sudah tidak diperbolehkan dalam, apalagi pergi ke hotel. Apalagi kalau mahasiswa mungkin ada yang sampai satu kos juga ya Mas. Wah itu, Aduh. sebenarnya saya juga gak mau bahas ya. teman saya, teman saya. Oh, Saya juga mau mengingatkan ya, takut apa ya? Jadi saya sudah mencoba melalui beberapa pendekatan. Teman saya ada yang seperti saya sudah mencoba mengingatkan beberapa pendekatan, tapi ya seperti itu mungkin belum waktunya, belum diberikan ya. Buka jalannya. Kalau saya mau mengingatkan ini nggak boleh gini, nanti malah kepada saya malah jadi berantem kan, malah saya bingung sendiri. Mungkin saya melalui beberapa pendekatan tadi. Berarti tetap dianjurkannya tetap hitbahnya ya Mas. Nggak boleh ya pacaran. Bahkan ketika di era zaman sekarang itu nggak pacaran Mas, tapi komitmen. Bahasanya itu komitmen gitu. Saling menjaga hati gitu katanya gitu sekarang. Kalau zaman sekarang bukan kamu mau nggak jadi pacar aku, enggak gitu. Tapi kalau kamu mantap denganku, maka jagalah hatimu untukku. Wah, tapi tetap tidak boleh ya Mas ya, tetap hitbah ya Mas. Tapi komitmennya itu setelah berkomitmen tadi tidak saling bertemu atau mungkin jalan-jalan bareng atau nah itu mungkin kebijakan dari orangnya aja. Terkadang ada orang yang seperti itu tapi malah bertemu jalan bareng dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ya itu sama saja dengan pacaran. Berarti ada dua versi. Komitmen halal dan haram. Bisa aja. Jadi mungkin ini juga bisa untuk diambil hikmahnya dari pembahasan kali ini, karena mungkin pendengar-pendengar kita ini adalah para mahasiswa, bakalnya adalah para mahasiswa yang akan siap menikah. Gen Z. Jadi mungkin bisa diambil hikmahnya dan juga faedahnya. Bahkan mungkin jenengan bisa memperhatikan diri sendiri. Apa yang kurang di diri Anda yang mungkin tadi sudah dikatakan sama Mas Imam bisa disiapkan dan bisa dimantapkan untuk menjadi orang yang siap untuk menikah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam saya dan juga Mas Imam ketika bertutur kata, saya mewakili kami berdua memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Oh.